Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab tauhid setiap Jum'ah Pon acara Majelis Ta'lim Al-Islami. Dan alhamdulillah kita dihadiri oleh para habaib, para kiai, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Salim Maulid Dawilah dan Habib Saleh dan para habaib yang lain, dan Kiai Amin dan para kiai yang lainnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang disuka dan dicinta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga setelah 2 tahun kita di kandang, sekarang keluar kandang. Biasanya lek binatang nih, lek di kandang suwe metune giras. Tapi niki mboten, insyaallah metune semangat ya. Semangat sholawatan, semangat majlisan, semangat untuk taklim ilmu yang wajib kita pelajari dan ketahui. Tambah semangat. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita mengkaji tauhid yang merupakan salah satu dari rukun agama yang wajib kita pelajari keseluruhannya. Akidah ini merupakan landasan yang wajib kita pelajari. Dan kemudian sebelumnya kita membahas tentang sifat Nabi, sifat para Nabi dan Rasul. Kemudian atau sifat wajib, yang sekarang sifat jaiz, wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifi maradin. Dan sifat jaiz bagi Nabi dalam arti para Nabi dan Rasul niku enggak ada sifat yang umum, punya juga sifat yang umum. Ada sifat khusus, ya, ada sifat yang sifatnya umum sama dengan manusia yang lain, cuman ada perbedaan, yaitu para Nabi dan Rasul mempunyai sifat sama, hampir sama dengan yang lain dalam arti sifat kemanusiaannya. Karena Nabi dan Rasul ini bukanlah titisan Allah atau rohnya Allah seperti disangkakan oleh beberapa agama, tapi Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan, ya, pilihan dengan kesempurnaan dohiron wa batinan. Bahkan pilihan dari keluarga dan nasab yang juga terpilih. Yang sudah sebelumnya kita bahas ya. Nabi itu tidak mungkin dari nasab yang kufur atau yang munafik atau yang sesat, enggak. Dan juga tidak mungkin para Nabi dan Rasul dari garis mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi kita Muhammad SAW tidak mungkin melalui hubungan yang tidak sah. Datuk-datuknya mulai Nabi Adam itu sampai enggak ada. Semuanya dengan kelahiran yang dari pernikahan sah sesuai agama waktu itu. Ya, sesuai syariat pada zaman itu. Karena mereka adalah orang terpilih dan terpandang di kaumnya. Kenapa demikian? Ini merupakan bukti bahwa mereka adalah utusan Allah. Maka itu setiap Nabi dan Rasul pasti dari keluarga terpandang, pasti dari keluarga-keluarga orang-orang hebat dan mempunyai kemuliaan dan kesempurnaan secara fisik dan lain sebagainya. Nah, di samping itu para Nabi dan Rasul juga mempunyai sifat kemanusiaan, sifat manusiawi. Sifat manusiawi antara lain ya, makan, minum, tidur. Cuman tidurnya beda dengan kita. Tidurnya para Nabi dan Rasul tidur mata-mata beliau tapi tidak hati beliau. Ya, dalam arti beliau ini selalu ada ittisal dengan Allah Subhanahu wa taala, baik yaqadatan wa manama, dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Nah, kalau kali panjenengan turu wis ilang. Nggih, mimpin blakrak nang ndi-ndi. Pemane malah ndelok bal-balan ngoten, Arema mbek sebelah
Karune kalah, mangkel kegonang mimpi. Akhirnya di mimpi koyok duinan bal nendang air bojone sing tendang. Merem-merem tangi-tangi bojone segletak. Karena ditendang bojone. Nah, kadang-kadang kan begitu kan, orang mimpi karena dari sebelumnya dia sudah melakukan sesuatu yang akhirnya kebawa ke mimpi. Jadi mimpi ini kan iso isyarah, isyarat. Bisa juga bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Isyarat itu petunjuk ya. Bisa juga hanya khayali, sesuatu yang sifatnya mari delok film perang, mau mimpi perang kayak ngono. Ya. Mari nonton film horor bang ini mimpine mimpi gak karuan. Nah, para nabi dan rasul enggak. Karena ittisalnya dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik dalam keadaan terjaga maupun tidur. Ya kalau kita melek ya lali Gusti Allah. Pemane turu. Dan para nabi dan rasul juga berjual beli. Kanjeng Nabi jual beli, berdagang. Ya. Kemudian ke pasar dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Berperang, terluka. Kanjeng Nabi terluka. Pernah ketika di perang Uhud, Kanjeng Nabi terlempar batu hingga membuat helm topi perangnya dari besi itu menembus pipi beliau hingga giginya pak tanggal dan darah mengucur. Di dalam kitab Fatawal Hadithiyah kalangan Imam Ibnu Hajar disebutkan malaikat Jibril itu tidak pernah turun dengan cepat kecuali beberapa hal. Ya, perintah Allah cepat mudhun nang bumi. Salah satunya nampani darahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau sampai darah tersebut nanggene tanah dan tanah tahu, bumi tahu bahwa darah Nabi tertumpahkan, maka bumi akan marah. Karena semua makhluk yang diciptakan oleh Allah niku cinta kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bumi, langit saisine. Ya. Dan darah Nabi tidak sama juga dengan darah kita. Kalau darah kita ini najis, darah pun Kanjeng Nabi mboten. Pernah enten cerita Kanjeng Nabi canduk manten-manten darahnya ini diwadahi satu wadah gitu, disuruh salah satu sahabat disuruh untuk membuang. Nah sahabat medal ini kok bawa wadah yang isi darah Nabi, mau buang sayang. Ini darahnya Nabi nih. Ini darahnya Nabi, mau saya buang, sayang. Akhirnya apa? Diminum. Darah itu seger diminum. Terus balik. Nabi tanya, sudah kamu buang? Sudah. Di mana? Perut saya minum tadi. Nabi tidak marah. Tapi Nabi bersabda, siapapun yang ada bagian tubuhku di tubuhnya aman dari api neraka. Gak bakal membunuh rokok. Siapapun di dalam tubuhnya dia ada bagian dari tubuhku, dalam hal ini kan darah yang diminum tadi, maka dia diharamkan atas api neraka. Au kama qol makna hadits. Jadi tidak najis darah Nabi. Malah yang meminum darah Nabi tersebut bebas dari api neraka. Ya, karena ada darah Nabi di tubuhnya mereka. Tapi lek darah kula kali panjenengan ya najis, syukur-syukur gak mughaladhah ngoten ya. Nah kemudian Nabi juga menikah. Ya, Nabi juga menikah. Ada Nabi yang tidak menikah, Nabi Isa. Walaupun ada riwayat juga ada yang mengatakan dalam sejarah, ada yang mengatakan Nabi Isa itu menikah, ada yang mengatakan tidak menikah. Kemudian Nabi juga tidur sama tadi kita bahas ya. Intinya para Nabi dan Rasul ada sisi manusiawinya. Dan seperti terlukanya Nabi dan Rasul dan terbunuhnya Nabi dan Rasul pada zaman Bani Israel, seperti terbunuhnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini pada zaman Bani Israel, beliau
dipercaya sama raja Yahudi pada waktu itu. Kemudian si raja ini menikahi seorang wanita janda punya anak perempuan. Nah, setelah dinikah, si wanita ini tamak ingin menguasai tahtanya si raja ini tadi, maka si raja ini dirayu untuk juga menikahi putrinya, putri tirinya. Kan tidak boleh, kan tidak sah. Raja itu mengatakan, aku mau tanya dulu sama Nabi Zakaria, boleh apa enggak? Ketika ditanyakan, maka Nabi Zakaria menjawab tidak boleh, karena kamu sudah menikah dengan ibunya. Ya, karena dihukum kalau misalkan seorang laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak perempuan, maka ketika sudah nikah dan kemudian dukhul, hubungan suami istri, maka spontan anaknya si wanita tersebut menjadi mahram selamanya dengan suami si ibu. Walaupun sudah diceraikan si ibu, tetap tidak boleh menikahi si anak tersebut dan tetap mahram selamanya. Kecuali kalau belum dukhul. Ya, kalau belum dukhul misalkan sudah akad nikah. Setelah akad nikah belum ketemu sama si perempuan, kemudian lihat lho iki sapa iki anakku. Wis kon tak pegat iki ganti ijol ngoten ijol. Ijol, luwe ayu, luwe nom, wis ijol mbek anake. Boleh ndak? Boleh, tapi ya kurang ajar ngoten ya. Hah, iso carok barang ngoten ya. Karena belum dukhul, masih belum mahram. Tapi kadang bener ya. Nah, kemudian marah si perempuan ini tadi, akhirnya membuat fitnahan buat Nabi Zakaria. Sampai si raja kemakan, ngapunten. Wong wedok niku memang tidak diberi kudrah oleh Allah, tidak dikasih kodrat oleh Allah dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan perasaan dan ini. Berapa banyak para penguasa besar dari zaman dahulu yang jatuh bertekuk lutut di hadapan wanita. Julius Caesar jatuh di Cleopatra. Napoleon Bonaparte juga jatuh karena wanita. Banyak sejarah juga mengatakan perang dunia pertama gara-gara wedok. Ada perempuan yang jadi mata-mata yang menyebarkan adu domba dan akhirnya terjadi perang dunia pertama. Bayang loh, wong wedok. Makanya hati-hati sampean, wong wedok. Nggih, Bu. Nggih napa mboten, Bu? Hati-hati nggih. Kepengaruh si raja ini dengan si wanita tersebut akhirnya memerintahkan pasukan untuk menangkap dan menghukum mati Nabi Zakaria. Lari Nabi Zakaria masuk hutan, dikejar sama tentara. Ketika di hutan ada satu pohon besar, dengan mukjizat Nabi Zakaria, pohon itu terbuka, dan Nabi Zakaria masuk dan tertutup lagi. Wes, singitan di jero wit. Pasukan datang bingung, loh, hilang. Akhirnya datang seorang tua. Orang tua datang, kamu mencari siapa? Nabi Zakaria. Itu, aku lihat tadi masuk ke pohon besar itu. Oh, gak mungkin, masuk sama bunang wit. Coba gerajin. Yang ternyata orang tua niki iblis. Iblis itu paling seneng lek ono nabi dipateni. Ya. Ono nabi difitnah, ono nabi dipateni, ono nabi dibully, ono nabi itu seneng. Ya termasuk para ulama-ulama kita sekarang, para habaib kiai lek ono sing seneng difitnah. Ya, ono ulama difitnah melok seneng, ya iku padha kali. Ono kiai difitnah, wah seneng. Ono kiai isunya begini begitu, ono habib isu begini begini langsung dipercaya. Oh, pancene gak nyongko aku, padahal ya beritanya berita palsu, langsung dipercaya. Itu berarti apa? Gak seneng ngambil kiai, gak seneng ngambil habaib, gak seneng ngambil ulama, niku ya iblis. Ya. Akhirnya digergaji. Ketika sudah dibelah kan, kemudian digergaji dari atas, dibelah. Begitu gergajinya mengenai ubun-ubunnya Nabi Zakaria teriak kesakitan. Wajar kan, manusiawi. Langsung Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Nabi Zakaria, kon bengok maneh, sampean bengok maneh kedua kali, dicorek jenengan ten diwan daftare para nabi. Bengok maneh dicorek daftare. Nah, langsung mendapatkan apa?
surat perintah pemecatan. Nah, itu perjuangan para nabi dan rasul. Tak mengok, menahan rasa sakit sampai meninggal, terbelah dua. Begitu terbelah keluar nampak jasadnya Nabi Zakaria. Itu sisi manusiawi. Ya, sisi manusiawi. Kesakitan, tapi kemudian ditahan karena imannya kepada Allah itu sudah tidak ada yang bisa mengalahkan iman para nabi dan rasul kan. Ya, termasuk Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Namanya hati seorang ayah diperintahkan mateni anaknya ya gak tega ya apa, cuman karena imannya lebih daripada siapapun dilaksanakan. Dan Nabi Ismail juga karena nabi ya gelem karena ini perintah Allah, yang ternyata Allah mengujinya dan diganti dengan kambing. Ini sifat manusiawi ya, sifat manusiawi. Nah kemudian sifat manusiawi juga, Nabi itu juga sakit. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW akhir umurnya beliau sakit. Sakit normal, sakit tapi bukan sakit yang maaf menjijikan, ngoten mboten. Nah kalau kali panjenengan kan panu, kadas, kurap, ngoten nggih. Nabi mboten. Ya, Nabi mboten. Nabi tidak sakit yang ibaratnya akan membuat orang menjauh. Apalagi penyakit menular, mboten. Corona ngoten mboten. Ya. Sakitnya sakit biasa. Termasuk sakitnya Nabi Ayub itu juga bukan penyakit yang menyedihkan, yang membuat orang lari dan takut ketularan, enggak sama sekali. Cuman cerita Israiliyat melebih-lebihkan. Karena Bani Israel nih, Bani Israel wong Yahudi nih. Wong Yahudi ini Bani Israel suka menghina para nabinya mereka. Nabi Musa dihina, nabi-nabi dari Bani Israel ini suka dihina, suka dilecehkan. Mereka ini merasa menjadi orang yang besar, bangsa yang terhormat, bangsa yang besar, bangsa yang dengan kepandaian dan kecerdasan, hingga setiap ada nabi dan rasul mereka percaya itu utusan Allah, iya, cuma dilecehkan. Ya kalau misalkan kita melecehkan para ulama kiai habaib ya termasuk apa? Padha kaya napa? Dilecehkan. Nah termasuk cerita Nabi Ayub yang sampai kalau mau sholat luka-lukanya itu ada belatung-belatungnya, ada cacing-cacingnya itu diambili kemudian ditaruh dia sholat, setelah selesai sholat dikembalikan lagi. Itu cerita palsu. Jadi cerita hoax ini ya, hoax ini mulai zaman singen pun enter. Ya, mulai zaman dahulu itu hoax itu sudah ada. Fitnahan buat para nabi, para rasul itu banyak zaman dulu, mulai zaman dulu. Itu hoax. Provokatornya kayak juga. Nah, kemudian para nabi dan rasul tidak ada kecuali dari laki, tidak ada wanita. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu ada juga wanita, 7 orang wanita, tapi itu bukan. Dibantah. Enggak. 7 wanita tersebut wanita shalihah. Bukanlah nabi. Salihah waliyah, kedudukan yang besar dan tinggi di sisi Allah. Kayak Siti Maryam, kemudian Asia, kemudian Siti Aisyah, Sayyidah Fatimah dan lain-lain. Termasuk ibu dari Nabi Musa, itu juga termasuk waliyah, termasuk orang hebat. Ya. Tapi beliau-beliau ini bukanlah nabi karena nabi khusus pria. Ya, nabi tidak ada wanita. Kenapa demikian? Karena nabi dan rasul itu diperuntukkan untuk memimpin. Sedangkan pemimpin itu sudah disebutkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Wong lanang ini memimpin di rumah tangga. Memimpin istri, memimpin anak, memimpin keluarga yang ada di rumah tangga, itu tanggung jawab orang laki. Yang nanti di yaumil kiamah kalau ada orang lagi, suami atau ayah kepala rumah tangga membiarkan anak istrinya melakukan maksiat sepengetahuannya dia, maka dia pun akan mendapatkan dosanya dan tuntutan nanti di yaumil kiamah. Masya Allah, wong iku ahli ngaji, tapi kalau tidak memperhatikan anak istrinya dalam pendidikan agamanya, dalam kewajiban syariatnya, maka akan dituntut nanti di yaumil kiamah. Itulah tanggung jawab pemimpin. Ya, siapapun
memimpin RT, memimpin RW, memimpin kelurahan, memimpin apapun nanti akan diminta pertanggungjawaban semuanya, termasuk ke rumah tangga niku wau. Ya naudzubillah ketika kita niki ternyata tidak mengabaikan atau tidak menjadikan anak istri kita sebagai ladang amal kita untuk membawa mereka menuju ke Allah, tapi kita hanya memikirkan diri kita sendiri untuk menuju ke Allah, yang lain ditinggal. Pokoknya tak penuhi nafkah, tak kei duit blonjo, wis cukup. Masalah liya salat gak salat sakarepmu. Nah niki naudzubillah. Nah, kemudian ada juga nabi-nabi, ada juga orang-orang yang di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti Luqman Hakim dan lain-lain, itu yang bukan nabi. Bukan nabi. Dzulkarnain itu bukan nabi. Luqman Hakim merupakan wali. Dzulkarnain juga merupakan seorang saleh wali. Ya, kalau Nabi Khidir itu khilaf. Abdun Saleh yang di surat Kahfi itu khilaf apakah itu Nabi Khidir ataukah bukan. Cuman mu'tamad banyak pendapat yang mengatakan beliau adalah Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir kenabiannya pun memang khilaf di antara ulama ada, tapi yang paling banyak menyatakan Nabi Khidir adalah nabi. Nah, dalam sejarahnya macam-macam versi. Ada versi Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Iskandar Dzulkarnain itu sakoncoan, sak zaman seperjuangan. Nah kemudian mendapatkan ma'ul hayah atau air kehidupan yang membuat Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu kekal sampai kiamat. Itu ceritanya juga ada beberapa versi, termasuk cerita Israiliyat di dalam tafsir. Ya, ada beberapa versi tentang itu. Yang intinya setelah meminum air tersebut maka uripe sampai kiamat. Maka itu ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang dan sampai kiamat. Tapi 4 orang nabi ini diangkat menjadi nabi dan rasul jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah nabi, tidak ada pengangkatan nabi setelah nabi kita wafat. Setelah nabi kita diangkat menjadi rasul, tidak ada pengangkatan nabi sama sekali. Nah, tapi kalau nabi yang masih hidup sampai zaman sekarang dan kiamat, termasuk zaman Kanjeng Nabi, itu ada 4 orang nabi yang masih hidup. Nah, kemudian ini sekilas dan terakhir mumpung kesempatan kita mau Idul Adha, ada beberapa masalah yang sering ditanyakan, antara lain korban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak sah. Ini yang sering ditanyakan. Korban atas nama orang yang sudah wafat, orang tua yang sudah meninggal itu tidak sah. Kecuali kalau beliau-beliau tersebut wasiat dan itu diambil dari warisan. Uang korban itu. Nah terus ya apa kalau saya kepingin untuk memberikan orang tua saya kurban begini begitu, sudah Anda kurban sendiri dengan niat Anda. Setelah selesai kurban, doa sama Allah, ya Allah pahala kurban saya limpahkan atau hadiahkan, hibahkan kepada orang tua saya fulan fulanah. Udah, itu caranya. Kemudian yang kedua, yang sering ditanyakan juga ini mulai bertahun-tahun, mulai zaman dahulu, wong takok niku yo napa carane iso ngedol kulit? Nggih. Ya apa carane kulit iso didol? Gini loh. Menjual apapun dari binatang kurban ini, kalau yang kurban maka haram mutlak, enggak sah dan haram hukumnya bagi yang kurban untuk menjual apapun, termasuk menjadikannya sebagai ongkos. Misal, tolong sembelihkan kambing saya, nanti kamu saya kasih kulitnya. Niki ujroh. Haram. Ini haram. Kalau mau ngasih kulit jangan ada ujar-ujaran ini. Jangan ada omongan ini di sebelum nyembelih. Kemudian yang kedua, yang menerima kurban, ya, yang menerima binatang kurban itu juga tidak boleh menjualnya, kecuali satu tok, napa? Yang menerima kurban tersebut fakir miskin, maka boleh menjualnya. Cuman itu tok yang boleh jual. Fakir miskin menerima kulit kah, kambing apa, daging kah atau apa-apa,
dan kemudian menjualnya kembali boleh kalau fakir miskin. Tapi kalau bukan fakir miskin menerima binatang kurban tersebut, dagingnya atau apanya, haram menjualnya. Kalau memberikan lagi kepada orang lain silahkan. Dan bagi panitia, ya panitia juga demikian, tidak bisa menjualnya kecuali panitia tersebut fakir miskin. Fakir miskin tapi motornya apa? Nmax ya, Nmax. Sing larang lho. HP ini HP sing larang. Ya kamerane iso pira ngoten. Rokoke sedina 2 pak 50.000 tukune. Apa? Ngakune fakir miskin. Fakir ilmu mungkin ya. Jadi yang boleh menjualnya cuman fakir miskin tok, titik, yang lain enggak. Dan itu benar yang menerimanya ya. Nah kemudian ini juga pengumuman, tadi sudah disampaikan, saya ulang lagi. Untuk penyembelihan kurban kita di Pondok Pesantren Darut Taklim Wadawa seperti biasa menerima titipan binatang kurban yang kita sebarkan untuk orang-orang yang mustahik. Juga di Masjid Al-Huda Embong Arab itu juga menerima kurban. Biasanya dititipkan di pondok, bisa untuk langsung di pelaksanaan penyembelihan kurbannya itu di Masjid Embong Arab Al-Huda. Nah, pelaksanaannya kalau di Masjid Embong Arab Al-Huda itu tanggal 11 Dzulhijjah. Berarti hari apa itu? Hari Senin ya. Idnya Ahad. Berarti hari Senin. Kalau di pondok sehari setelahnya tanggal 12 Dzulhijjah, berarti hari Selasa. Ya, yang mau kurban kambing, lek sapi rada mikir kabeh modele. Enggak, sapi engko wedi. Loro napa jenenge niku? PMK. Ya mungkin perlu divaksin. Ya ada vaksin juga kan? Ya mungkin nanti disediakan di pondok swab. Di Al-Huda nanti juga ada swab ya. Sapi ini di swab. Nah kemudian untuk pengumuman selanjutnya tadi Jumat Pahing ya. Jumat Pahing itu juga seperti biasa kita membaca Risalah Muawanah Burdah, membaca Burdah dan kajian kitab Risalah Muawanah di Tanjung, mulainya juga jam 8 malam Batal Isya. Ya, Burdah ini anak ingat saya pernah ngomong, Burdah itu kayak sapu, nyaponi. Burdah itu membersihkan hati kita, membersihkan daerah lingkungan ini semuanya, dibersihkan dari macam-macam sudah, dibersihkan dari mara bahaya, dari godaan setan, dari nadroh yang jelek apa segala macam. Termasuk di hati kita, membersihkan hati kita dan lain-lain. Kemudian apa lagi tadi? Sabtu besok ini Sabtu Wage Dalail Khairat di pondok mulai jam 8 sampai jam 9 malam, muslimin muslimat yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Syah Bakar. Ya, Dalail mulai jam 8 sampai jam 9 Sabtu besok insyaallah. Dan kemudian ada pembacaan barakah Fatihah dan juga doa nanti ditutup oleh Habib Abdullah. Dan insyaallah untuk Jumat Wage itu di Baran Buring. Ya, di Baran Buring yang alamatnya insyaallah nanti akan kita sebarkan juga melalui media sosial. Jadi intinya alhamdulillah kita sekarang perdana setelah 2 tahun di kandang, niki sekarang kita keluar kandang. Mungkin-mungkin bisa istiqomah dan bisa menjadikan keberkahan dan juga bisa menjadikan sarana amal kita untuk bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang baik dunia dan juga baik di akhirat, bisa menjadikan kita tambah ilmu zahir dan batin, tambah manfaat ilmu yang kita dapatkan, dan moga-moga kita semua nanti di yaumil qiyamah layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.